Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Conderful bersama saya Hafiz Pratama. Nah, sesuai judul teman-teman, kali ini kita akan bahas satu emiten yang belakangan ini jadi pembicaraan karena harga sahamnya rally kencang gitu ya. Dan kebetulan harga sahamnya saat ini sudah turun lebih dari 20% nih dari titik tertingginya. Nah, itu adalah saham PGEO. Kita akan bahas apakah dia masih menarik ke depannya, apakah masih berprospek, apakah kita masih bisa menjadikan dia sebagai watchlist. Nah, ini kita akan bahas di video kali ini. Oke, sebelum itu teman-teman seperti biasa yang baru bergabung, jangan lupa semua informasi ini hanya bersifat referensi dan edukasi saja, bukan untuk keputusan untuk jual dan beli. Oke, kita masuk langsung teman-teman. Jadi yang pertama, jelas teman-teman harus paham dulu si PGEO atau Pertamina Geothermal Energy ini siapa dan gerak di bidang apa. Nah, jadi dia sendiri, PGEO itu sendiri, itu bagian dari Pertamina Group di mana kepemilikannya itu dikuasai oleh dua entitas anak dari Pertamina, yaitu Pertamina Power Indonesia dan juga Pertamina Perdev Indonesia. Nah, kita publik 10%, seperti itu. Si PGEO ini ngapain gitu? Apa bisnisnya? Nah, bisnisnya itu ya seperti namanya, geothermal gitu ya. Bergerak dalam bidang panas bumi dari sisi hulur dan atau hilir gitu ya, serta kegiatan usaha lainnya yang terkait. Nah, jadi untuk PGEO itu sendiri, dia geraknya di bidang panas bumi, di mana panas bumi itu kenapa lagi hype gitu ya, karena belakangan ini kita bisa bilangnya adalah terminologi dari EBT gitu ya, atau energi baru terbarukan itu sedang mencuat. Terutama kemarin kita tahu sendiri Jakarta dilanda polusi yang tebal luar biasa dan orang langsung mencari energi alternatif dan lain sebagainya. Nah, muncullah perbincangan soal energi terbarukan ini. Dan panas bumi adalah bagian dari EBT itu sendiri. Nah, jadi teman-teman perlu lihat di sini how does geothermal energy works gitu. Gimana caranya mereka menghasilkan energi dari sisi panas bumi. Nah, jadi untuk geothermal energy itu sendiri dia itu berasal dari apa? Tetap hampir sama gitu, teman-teman. Jadi panas bumi inilah yang menciptakan steam atau uap untuk menggerakkan turbin yang kemudian akan dibuat dari generator menjadi listrik. Jadi dia tidak melalui pembakaran apapun, hanya bersifat dari panas bumi. Itulah yang menyebabkan dia juga bagian dari energi baru terbarukan. Jadi dia memanfaatkan panas bumi itu sendiri. Oke teman-teman, jadi ya tetap sama untuk flow-nya. Tetap turbin, generator dan sebagainya. Hanya saja sumbernya dari panas bumi. Nah, proyek-proyek panas bumi PGEO itu juga tersebar di beberapa wilayah ya di Indonesia. Teman-teman lihat sendiri di sini, ada di Sumatera, ada di Pulau Jawa, ada di Sulawesi gitu ya. Dan dia punya setidaknya ada 13 wilayah kerja panas bumi WKP, di mana 8-nya dikelola sendiri dan 4-nya di ibaratnya joint operation contract gitu, di-joinkan kontraktualnya secara operasinya. Dan yang satu lagi itu WKP dimiliki melalui entitas anak perusahaan. Nah, yang menariknya ini teman-teman, dimana ini perbandingan pelaku usaha panas bumi Indonesia berdasarkan kapasitas terpasang megawatt per Maret 2022. Jika dihitung PGEO dioperasikan sendiri memang lebih kecil dari Standar AJ. Standar AJ ini di bawah BRPT ya teman-teman. Namun jika digabungkan dengan proyek dioperasikan dengan kontraktor KOB, tadi kan ada yang joint operation ya teman-teman. PGEO itu menjadi nomor 1 di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, Supreme Energy ini baru diakuisisi UNTR belakangan ini. KS Orka ini juga Ruiz ada beberapa kepemilikannya. Nah, jadi untuk PGEO sendiri dia punya terbesar 1877 megawatt. Bahkan di skala internasional dia juga termasuk yang paling besar gitu per Desember 2021. Jadi kita bisa bilang bahwa wah ternyata PGEO ini termasuk ya bisa dibilang market leader lah dalam bidangnya gitu ya, dalam kapasitas panas bumi. Seperti itu. Jadi memang ini yang menjadi pembicaraan orang, kenapa memang PGEO ini menjadi raksasa dari panas bumi itu sendiri gitu. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ini beberapa proyeknya lah ya yang self operation. Ada di daerah Kamojang, ada di Ulubelu gitu ya, ada di Karaha dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Itu sekilas. Jadi dari sisi produksi dia besar. Dari sisi kepemilikan ya jelas karena dia Pertamina ya, makanya dia milik negara. Dan bahkan di skala dunia juga dia termasuk yang paling besar gitu.
Nah, jadi sekarang kita lihat dulu kondisi sektor EBT untuk kita tahu prospek si PGO itu sendiri juga. Jadi tanpa kita tidak fokus ke minyak buminya aja karena kita udah tahu status PGO di minyak bumi itu di mana gitu ya, termasuk raksasanya lah gitu ya. Sekarang kita lihat sektor EBT-nya. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-teman, proporsi sumber bauran energi. Bauran itu adalah ini. Berapa sih persentase EBT dalam total energi yang ada di nasional. Nah, jadi kalau dilihat memang pertumbuhannya cukup kita bisa bilang cukup baik lah, walaupun dari skala nanti teman-teman tahu sendiri. Dari di bawah 5% sekarang udah baurannya sekitar 12%. Jadi yang lain masih non EBT gitu ya kan, dan udah naik ke 12%. Tapi ternyata untuk saat ini memang EBT itu masih belum bisa menggantikan ya itu jelas batu bara, gas gitu ya, dimana memang batu bara adalah bahan termurah untuk kita menghasilkan energi gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kalau lihat teman-teman di sini proyeksi bauran energi di Indonesia, EBT itu ditargetkan gitu ya, itu 23% di tahun 2025 dan 24% di tahun 2030. Seperti itu. Sedangkan tahun 2021 kemarin masih 12% dan sekarang ini masih kurang lah dari 20%. Jadi untuk kita mengejar itu cukup masih hampir 2 kali lipat. Jadi ya dari 2021 ke 2025 harus ya kalau lihat tren ya mungkin saja gitu ya. Tapi nanti ada satu data lagi yang bisa teman-teman perhatikan. Yang jelas adalah prospek upside-nya memang EBT ini masih sangat menarik. Tapi apakah dalam waktu dekat? Nah, ini yang harus dipertanyakan lagi. Kita harus pantau benar-benar pantau gitu ya dari sisi realisasi investasinya. Nah, ngomong-ngomong investasi nih, nanti kita coba lihat ini. Karena kalau kita lihat dari public exposed skin gitu ya teman-teman, potensi pengembangan EBT ini masih besar sekali. 3.700 GWH gitu. Dan bicara soal investasi, ini yang saya dapatkan dari Kompas ya teman-teman. Kita ngelihat bahwa nih dari disampaikan koordinator investasi dan sebagainya gitu ya. Bicara soal investasi yang dibutuhkan berkisar hampir 1.000 miliar gitu, 1,1 triliun bahkan. Rata-rata per tahun atau setara dengan 28,5 miliar. Sedangkan realisasinya sekarang itu 1,5. Jadi per tahun harusnya kita spend ini untuk investasi untuk menuju net carbon emission di tahun 2060 itu harusnya kita realisasi segini. Tapi kita masih nge-spend itu sekitar 1,5 miliar. Jadi kan masih jauh gapnya ya teman-teman. Ini di per 2022. Gitu. Realisasi investasi kita justru memang masih banyak di migas. EBT memang cenderung malah investasinya stagnan. Justru malah investasi migas yang meningkat dari 2017. Jadi memang prospeknya ada, tapi tidak mudah untuk realisasikannya. Mungkin ini adalah long term game, tapi kita memang mengarah sana. Segala macam kita masih bilangnya segala macam planningnya memang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan kita udah ngelihat ada apa ya, kita bisa roadmapnya sudah ada. Dan kita perlu sekian miliar, kita perlu sekian miliar dolar gitu ya, kita perlu ada investasi sekian setiap tahunnya. Itu memang ada, tapi untuk memang realisasinya masih sangat lambat sampai saat ini. Kita jadi perlu ada akselerasi untuk menuju target kita di 2060 itu tadi. Jadi teman-teman, dari sisi panas buminya teman-teman udah tahu PGO itu raksasa, dari sisi EBT-nya juga masih terbuka, tapi memang kendalanya saat ini ya memang itu, prosesnya itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga untuk EBT-nya itu sendiri ya memang air akan menjadi penopang gitu ya. Air yang warna biru baru diikuti oleh panas bumi, baru dengan EBT lainnya. Gitu. Jadi memang air, panas bumi dan EBT lainnya yang akan menjadi penopang nanti ke depannya. Nah, jadi memang kita ngelihat bahwa memang prospeknya ada, tapi ya itu tadi, masalahnya ada di realisasinya. Seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat PGO sekarang, kita balik lagi ke PGO. Gimana sekarang kondisinya? Memang kalau secara teknikal memang dia masih uptrend. Jadi kemarin habis IPO turun, rebound, dan membentuk tren naik gitu ya. Dan sekarang dari titik tertingginya dari 1.400, 1.500, udah di 1.100 gitu ya. Saat video ini dibuat.
Dia udah koreksi lebih dari 21% sampai titik terendahnya. Dan apakah masih uptrend? Masih jawabannya. Dan saham-saham seperti ini ya memang harus dijaga gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat masih dijaganya, maksudnya apa dijaga ya, kita lihat kalau masih uptrend maka masih bisa kita ikuti perkembangannya. Tapi kalau teman-teman yang tidak suka saham yang tidak uptrend ya bisa dilupakan. Tapi kondisi sekarang dia masih uptrend. Nah, dengan asumsi kita pakai Elliott Wave Theory, dia sudah running wave 3, maka dia sedang correction di wave 4, masih ada potensi upside di wave 5 selama dia tidak menjebol 935 ini paling maksimal. Ya, seperti Elliott Theory dia tidak boleh jebol di wave 1 ya kalau kita counting the wave. Tapi setidaknya kita ngelihat di sini memang ada koreksi, dan koreksi itu koreksi wajar. Tinggal saatnya nanti kita ngelihat apakah ada pemantulan di area-area support. Area-area support ini mungkin termasuk ada pemantulan sedikit. Tapi kalau mau lebih detailnya lagi, mau lebih precise lagi, memang support areanya di kotak biru ini teman-teman. Karena sebelumnya ini ada konsolidasi di sini, ada berbentuk base sebelum dia rally kembali. Seharusnya ini bisa jadi area demand yang kuat. Jadi garis-garis ini 1120, 25 ini 1040, 960 itu bisa menjadi area-area perhatian kita. Apakah dia nanti ada mantul ataukah dia memang tidak sampai sini pun bisa. Karena memang ya jelas dia sedang kondisi uptrend. Tapi untuk timing entry itu nanti saya balikan lagi ke teman-teman. Yang jelas ini adalah area-area penting dan sekarang sudah dekat area support. Jadi risknya akan lebih kecil ketika kita beli di sini ketimbang kita beli waktu dia di atas tadi. Seperti itu. Jadi kita perhatikan saja untuk secara teknikal sih nggak ada masalah. Jadi masih on the track semuanya. Apakah dia akan bentuk lower low ke bawah lagi? Ya itu bisa jadi skenario terbaik selama dia tidak menembus 935 ini, harusnya masih bisa naik lagi gitu kan, masih menjaga uptrendnya. Tapi kalau tidak nyampe di bawah sini, tidak dia udah kembali rally, ya itu mungkin balik lagi gimana trading plan teman-teman. Seperti itu. Tapi yang menjadi salah satu catatannya untuk teman-teman semua adalah ini. Valuationnya udah tidak semurah itu lagi. Jadi beda waktu dia masih di 700-an gitu kan. Ini kan udah hampir 2 kali lipat dari 700 gitu. Karena dari sisi PE ratio-nya udah 17 kali, dari price to book value-nya udah 1,7 kali. Jadi karena memang dari awalnya dia tidak semurah itu, dan sekarang harganya sudah rally, jadi dari sisi valuasi singkat aja ya dia juga sudah tidak murah, cenderung mahal bahkan saat ini, dengan kualitas ROE-nya yang 9% ini. Seperti itu. Tapi ya kalau ya seperti biasa ya, nilai intrinsik bisa naik bisa turun. Kalau kinerjanya meningkat ya kita akan bisa naikkan nilai intrinsiknya, tapi kalau kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, kita harus menurunkan nilai intrinsik kita. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk kesimpulan mungkin dari sisi prospek, EBT ini sangat cerah lah kita bisa bilangnya. Tapi yang jadi masalah adalah dalam waktu dekat ini apakah memang realisasinya akan sesuai dengan roadmap yang disiapkan. Seperti itu. Nah dari sisi emiten pun di harga sekarang memang mereka rata-rata pada uptrend, tapi ingat salah satunya mereka sudah tidak murah lagi gitu. Jadi ya itu kembali lagi ke teman-teman semua apa yang bisa didapatkan dari informasi-informasi tersebut. Kalau yang mau trading pendek atau mau investasi midterm, selama prospeknya masih yakin gitu kan, dan ada skenario terburuk untuk cut loss dan sebagainya, itu boleh saja. Itu balik lagi ke masing-masing daripada investor ataupun trader. Oke, thank you teman-teman. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Yang belum bergabung di channel kita secara gratis untuk dapetin informasi harian, teman-teman bisa klik link di deskripsi, dan mungkin kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan tema-tema yang lainnya. Sampai jumpa teman-teman semua.